Itu Nah, udah ada yang kayaknya masuk siap. udah record. Oke deh. Oke, gue mulai ya. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teks cerita sejarah. Kami berisikan Benita nomor absen 2, Christian nomor absen 6, Lisa absen 21, Stefani absen 34, dan saya Rizky Valentino absen 33. Bisa dilanjut, Lisa. Oke, yang pertama ada pengertian teks sejarah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Teks cerita sejarah berarti naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Nah, berikut ada ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama, ada menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, ada disajikan secara kronologis. Yang ketiga, berbentuk teks secara ulang. Yang keempat, secara menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir adalah isinya dapat berupa fakta, dapat berupa fiksi dengan latar cerita berupa fiksi. Nah, kemudian ada jenis-jenis teks cerita sejarah, itu dibedakan jadi dua. Yang pertama berdasarkan fakta sejarah. Jadi tokoh, latar, dan kronologis dalam teks cerita sejarahnya ini benar-benar ada dan nyata. Namun dalam penulisannya, teks sejarah ini disertai unsur-unsur sastra seperti dialog yang membuat ceritanya semakin menarik. Contohnya ada seperti di layar, Hatta, Aku Datang para Sejarah, karya Sergi Sutanto. Yang kedua ada yang cerita berdasarkan fiksi. Nah, ini itu mengambil latar peristiwa masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif, begitu juga dengan ceritanya imajinatif. Namun perbedaannya latar dan waktu peristiwa yang dipakai berupa fakta. Contohnya ada Pulang karya Leila S. Lanjut. Kemudian informasi dalam teks cerita atau novel sejarah. Teks sejarah berisi peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Fakta sejarah yang terjadi dikemas dalam sebuah cerita baru yang mengandung informasi-informasi penting. Nah, untuk mengetahui informasi itu, yang penting-penting itu, pembaca diharuskan untuk membaca teks cerita sejarahnya dengan saksama. Berikut adalah langkah-langkahnya, ada 3. Yang pertama, membaca teks atau novel sejarah secara saksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Dan terakhir yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Lalu yang selanjutnya ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsur pembangun dibagi menjadi 2. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita sejarah, membangun isi cerita sejarah. Unsur intrinsik dibagi menjadi 6. Yang pertama ada tema, lalu yang kedua ada alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Lalu untuk unsur ekstrinsik itu membangun cerita sejarah dari luar. Yang pertama ada rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Lalu yang kedua ada dari segi corak penceritaan. Yang selanjutnya ada unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Struktur teks cerita sejarah dibagi menjadi 6. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti yang berisi pengenalan singkat tentang tokoh dan tentang tokoh yang akan diceritakan. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan pembuka teks cerita sejarah yang berisi pengenalan tokoh dan latar. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi berisi kejadian-kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Pada bagian ini mulai munculnya konflik-konflik. Yang selanjutnya ada klimaks. Klimaks merupakan puncak dari konflik. Lalu yang kelima ada resolusi. Resolusi merupakan bagian solusi atau penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian akhir dari teks cerita sejarah yang berisikan pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca.
Selanjutnya ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama itu menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah dapat ditentukan dengan langkah berikut. A. Membaca cerita dalam teks cerita sejarah dengan saksama. B. Menelaah perbuatan tokoh dalam cerita. C. Menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. D. Menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Nah, yang kedua ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita sejarah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang menggambarkan perilaku dan pembentukan akhlak yang baik. Yang kedua ada nilai religius. Nilai religius merupakan nilai yang berhubungan dengan norma-norma agama. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan simbol agama tertentu, kutipan atau dalil dari suatu kitab suci. Yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang bisa kita dapatkan dari kebiasaan adat dan pola pikir masyarakat dalam teks cerita sejarah yang dihubungkan dengan kehidupan nyata. Yang keempat ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi sosial antar manusia. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah yang ketiga. Keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Nilai kehidupan dalam cerita sejarah harus disimpulkan titik referensi pembaca akan sangat penting dalam menafsirkan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Contohnya, nilai yang masih relevan hingga saat ini adalah nilai moral. Yang keempat, ada konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Konversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konversi berarti perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Mengonversi teks dapat dilakukan dengan mengubah teks cerita sejarah menjadi bentuk teks lain seperti eksplanasi, drama, atau pantun. Selanjutnya ada kaidah kebahasan teks cerita sejarah. Yang pertama ada keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara penyerta, perbandingan, dan juga sebab. Yang kedua ada kata sifat, yaitu kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Yang ketiga ada kata kias, yaitu makna simbolik dan ungkapan. Keempat, pronomina, kelima saat verbial, keenam verba material, ketujuh konjungsi temporal, dan kalimat majemuk. Membuat teks cerita sejarah. Yang pertama dengan wawancara, yaitu bertanya atau menggali informasi, lalu menentukan cerita sejarah yang akan ditulis, dan membuat urutan peristiwa. Dan juga dengan imajinatif, yang pertama menentukan tema, kemudian menentukan sudut pandang, dan menyajikan teks sejarah dengan alur yang menarik. Berikut langkah-langkah dalam menyunting teks cerita sejarah. Yang pertama membaca keseluruhan naskah teks cerita. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan atau penanda baca, dan yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah. Sekian presentasi kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya dong. Ya, Renald. Jelaskan salah satu dari unsur intrinsik dalam unsur pembangunan. Coba Lisa, balik lagi dong ke unsur pembangunan tadi. Nah, ini kan unsur intrinsik banyak, Ren. Lu kan minta salah satu, gue jelasin yang atas aja ya, tema. Oh, semuanya. Loh, nggak ada waktunya, Bapak. Iya. Oke. Tema. Nah, tema aja ya. Tema berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen, sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum nulis cerpen. Gitu, Ren. Oh, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mau nanya lagi, saya Marlete dari kelompok 6, mau bertanya di unsur ekstrinsik itu kan
ada salah satu rekaman ketinggian, kebesaran, dan kegemilangan pemerintah. Nah, boleh dijelasin nggak apa yang dimaksud dengan itu? Oke, saya jawab. Untuk rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah, teks sejarah lahir di istana dan dikarang oleh penulis golongan istana yang mempunyai daya kreatif tinggi untuk merekam kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintahan yang dihasilkan atas perintah raja atau pemerintah yang berfungsi sebagai wadah nasihat, pengajaran, panduan, dan petunjuk kepada pemerintah dan pejabat. Sudah terjelas? Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Sudah cukup. Oke, cukup ya. Ya udah, langsung diakhiri aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Sekian dari kami, terima kasih.